semuanya. Hari ini sengaja dong Aska ngeluangin waktu buat ngopi cantik sama Teh Vivi. Terima kasih waktunya. Kayaknya udah mau hujan ya kalau di luar ya. Kita pindah yuk kesana. Yuk, pindah yuk. Ya. Tempatnya enak banget kan, cozy The Parlor. The Parlor ini aku pikir belum buka di awal-awal Januari. Udah buka ternyata ya. Udah rame banget karena tempatnya enak, cozy. Cocok buat ngopi cantik dong. Banget. Teh, kan sekarang tuh lagi corona ya. Ya Allah, sampai sekarang udah 2021 secara ya masih Kamu corona. tahu nggak sih sekarang tuh ada pengumuman sekolah masih diliburkan karena corona ini sampai 1 tahun ke depan kamu. Ember. Jadi anak-anak itu mau gimana? Kasihan kan kepada sekolah, tadinya udah excited banget pengen balik ke sekolah dan ternyata masih diliburkan. Teteh kan udah berapa, dari tahun berapa sih Teteh siaran? Dari tahun 2000. Gue kalau ngitung ya 2000 secara Sebenarnya ya aku tuh dari tahun 90-an. 90-an. Tapi di 90-an itu aku masih training kayak gitu. Jadi masih malu-malu. masih ngelmu, masih masih 3 kali tifus gitu ya aku tuh. Kalau sekarang ya udah bisa lah ya. Udah gini, tinggal ketok radio. Gue mau siaran di sini boleh nggak? Gitu. Gitu ya. Gila, tapi itu prosesnya. Ya Allah, darah yang keluar bukan keringat lagi tahu. Ember. Teh, cerita dong. Iya. Gue kepo nih. Cara gue masih newcomers ya, belum kayak Vivi Navidi yang sudah belasan newcomers tapi kok namanya udah melanglang buana sih. Alhamdulillah. Masa sih? Ya Allah. Kan Teteh, aku tuh seneng gue tuh ngintilin banget ya Vivi Navidi ya Allah. Dari zaman gue kelas 1 SMA catet. Thank you lah. Satu SMA gue sebelum berangkat sekolah, sebentar ya, radio sambil gue beres mandi dengerin dia ngomong tuh mami gitu. Gue pikirin tahu ngomong kayak gitu ya. Jadi gue tuh kasih tahu loh. Apa cablak kayak gitu langsung bisa apa dilatih dulu atau gimana sih? Ya, jadi untuk kalian yang memang pengen bikin podcast atau pengen bikin radio streaming, jangan dianggap gini loh ya. Satu adalah kalian itu tidak followers Aska gitu. Jangan menjadi followers. Mentang-mentang Aska itu, terus kamu ikut-ikutan kayak Aska. Jadi sama jangan dong ya. Loh, jangan. Iya gitu. Kebetulan aku yang gitu-gitu. Tapi mungkin kalau kamu yang bisa ngomongnya pelan, santai, lagunya keren gitu. Tapi memang harus di-blend jadi satu. Kualitas vokal, otaknya harus pintar, lalu kita harus bisa ngeles. Kalau kita siarannya tandeman ya, kita harus langsung think first gitu ya. Think first, think smart, fast learning gitu ya. Masuk. Dan jangan membodohi pendengar. Atau kalau kita sebagai MC jangan membodohi penonton. Karena sekarang tuh mereka tuh kritis, mereka tuh pintar-pintar. Jadi hahaha nggak bodor kayak gitu, tetap ada sisi baiknya gitu. Semuanya aku pikirkan mulai ketawanya nanti kita harus gini ya, cara ngangkat teleponnya kita harus gini sampai begitu tahu aku ya, tuh. Ternyata di balik mikrofon. Di balik itu ya sampai aku nggak mau ya bilang halo. Aku kalau kita nerima telepon aku pengennya huey biar beda. Huey, gitu ya. Video di sini. Kita baca Cimemes. Ya, terus aku nggak mau bilang SMS, aku pengen bilangnya Cememes. Akhirnya radio lain ikutan Kak Memes lah, lalalala gitu ya gitu. Jadi ciptakan sebuah diferensiasi walaupun kita tuh ngebodor. Lalu kalau diikutin ciptakan lagi diferensiasi yang lain. Itu sih. Lalu setiap seminggu sekali aku dan tandeman aku, kalau memang aku siarannya berdua sama produser aku dan PD aku harus selalu brainwash. Misalnya insert ini udah nggak bisa dipakai lagi, atau Aska lu tuh ngomongnya kurang oke deh gitu, lu kayaknya nggak bisa ngimbangin gue, ayo dong gitu. Atau produsernya, aduh kamu topiknya butut jelek gitu, ayo yang inovatif gitu. Nah itu seminggu sekali. Harus sering komunikasi juga banget gitu. Itu yang aku build up gitu. Akhirnya aku, tandeman aku, lalu produser itu sama-sama pinter gitu. Nah, by the way nih, dari tahun 2000 sampai sekarang Vivi Novidia tuh masih tetap di sini namanya. Gue langsung gini-gini ya nih. Ya Allah, makanya hari ini gue senang banget ya Allah, Aska saya bisa ketemu sama Vivi Novidia. Aduh Aska, Teteh, I'm proud of you too. Kasih kisi-kisi dong. Iya, apa tuh? Apa sih yang membuat Teteh bertahan sampai sekarang? Teteh kan, siaran banget, bagus banget. Sampai Teteh kan siaran juga. Iya. Coaching public speaking juga, belum number one school ya, dan sekarang masih berkibar nama Vivi Novidia. Itu tipsnya apa sih?
Tipsnya adalah, sekali lagi aku sampaikan untuk semuanya ya, tipsnya adalah selalu kita tuh belajar. Sampai hari ini walaupun aku sudah menjadi trainer atau coach public speaking, di mana public speaking itu turunannya ada MC, penyiar TV, penyiar radio, dan lain-lain gitu ya. Pokoknya semua speak gitu, speak, communication. Itu aku pelajari, aku lahap buku-buku Vkom, buku-buku komunikasi, walaupun aku lulusan manajemen. Lalu aku melihat orang, aku melaksanakan, mengimplementasikannya sendiri, aku jadikan silabus. Jadi setiap details perjalanan aku jadikan sebuah proses, di mana proses itu aku pikirkan, lalu aku tuangkan sebagai pelajaran. Di mana nanti aku sampaikan ke kelas aku, kebetulan aku punya sekolah, tetapi kalau aku pun tidak punya sekolah, ya alhamdulillah ya pada tanggal 8 bulan 8 tahun 2008 jam 8 malam diresmikan oleh wali kota saat itu. Cakep. Gila. Nah itulah karena pendekatan-pendekatan kepada pemerintah. Jadi aku bisa jadi kalau ada ide ya gitu, jalanin aja. Nanti di tengah-tengahnya itu berhenti atau dan lain-lain. Seperti aku sekarang lagi burger, lagi kuliner, jalanin aja gitu. Nggak laku ya kita tinggal tutup, segampang itu. Segampang aku juga waktu mau menikah, ya udah kalau ternyata nggak bisa dua anak manusia ini berjalan bareng, ya bercerai. Tapi amit-amit ya akhirnya aku ditinggalkan oleh almarhum suamiku. Kami berpisah oleh karena maut gitu ya. Aku bersama-sama mereka. Untuk yang lagi mendengarkan podcastnya Aska ini, maksud aku jalanin semua yang ada dalam pikiran. Karena percuma, kita berawal dari mimpi. Terus kapan kamu mewujudkan mimpi itu? Gitu. Satu, yang kedua, jadi wujudkan segera mimpi itu. Mau pakai modal sedikit, mau pakai modal banyak atau tidak pakai modal sama sekali. Bisa kok mulai dari private. Kita nggak punya sekolah, Aska mau belajar sama aku misalnya, bisa. Yaudah Aska bayar berapa aja misalnya ya. Lama-lama itu bisa jadi uang dan kita pergunakan uang tersebut untuk membuat yang lebih besar lagi gitu. Lalu lebih besarkan lagi lah komunitas-komunitas pergaulan. Ingat, relasi itu adalah piduitan oge gitunya nih ya, cuan gitu. Dan bertemanlah dengan orang-orang yang bisa memberikan ambience yang positif, bukan ambience yang negatif. Jadi apapun agama Anda, coba berdoa, dekatkanlah saya dengan orang-orang yang positif gitu ya. Jauhkanlah aku sama orang-orang yang julid ya gitu. Nggak mau, karena aku merasa bahwa aku adalah manusia yang biasa saja, gampang terpengaruh. Oleh karena itu dekatkan aku dengan kebaikan ya Allah, karena kebetulan aku beragama Islam ya gitu. Sekali lagi kalau kita selalu berjalan hablum minanas saya dapat, bersama manusia dapat, kita harus dapat dukungan dari yang pencipta, yang ciptaan itu yang menciptakan kita gitu loh gitu. So bergaulah dengan yang baik-baik, nanti lama-lama kita naik kelas. Lalu ternyata dari satu radio ke radio yang lain dengan limit waktu itu lama, misalnya minimal 2 tahun, move ke radio lain, move ke TV lain gitu. Tapi dengan jangka waktu yang lama ya, 4 tahun misalnya di sini, 2 tahun, karena dengan seperti itu dan segmentasinya berbeda. Dengan banyaknya segmentasi tersebut kita juga naik kelas. Jadi belajar lagi juga ya. Dari radio OS aku ke radio, ini boleh sebutin ya? Boleh lah. Boleh ya. Tahu nanti sponsor kita kan gitu. Dari radio OS aku ke female pada saat itu karena aku merasa bahwa udah ibu-ibu ya Ma gitu ya, udah ibu-ibu. Jadi udah ke radio yang dewasa dan offeringnya waktu itu cukup lumayan. Gitu. Asik. Tapi lama-lama kok ya udah deh aku balik lagi ke radio anak muda karena jiwa mudanya ya. Aduh. Terus kecik ke Arden. Belum. Balik lagi ke OS lagi. Balik lagi ke OS. Terus setelah dari OS aku ke Rase. Habis dari Rase aku ke Hard Rock FM gitu. Nah itulah perjalanan aku di radio. Nah kalau kita lihat radio-radionya tuh beda segmen ya, beda audiensnya, beda pendengarnya. Dengan seperti itu kita jadi tambah ilmunya. Oh di radio tuh radio anak muda yang segmentasinya 12-24, berarti aku gayanya begini. Oh di radio yang ini lebih dewasa dan ibu-ibu, gaya aku seperti ini. Akhirnya aku kaya banget dengan ilmu tersebut. Jadi ilmunya ditambah. Satu, coba kita dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, tapi kita keluar dari pekerjaan ini dengan niat yang baik, tidak ada masalah sama radio atau pekerjaan kita atau perusahaan kita, corporate kita yang ini. Kita keluar dengan baik-baik karena kita memang ingin menimba ilmu yang lebih baik lagi ya gitu. Akhirnya kita kalau mau masuk lagi ke sana kita nggak apa-apa. Satu, kedua, relasi kita tambah banyak. Tadinya di corporate ini, nanti di corporate ini, jadi tambah banyak ya gitu. Dan berbaik-baik dengan orang itu efeknya adalah
akhirnya saya nambah teman-temannya itu, aku jadi nambah lagi sampai bertemanlah, ditunjuklah saya sebagai humas dari Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Bareng sama Ibu Cinta. Ibu Cinta, terima kasih. Jangan lupa diundang juga Aska Sakit. Iya, boleh. Ibu Cinta nanti mohon izin Ibu Cinta akan diundang oleh Aska, boleh ya? Boleh ya, boleh Oke, dong Bu boleh. Cinta. Di Dekranasda ya? Dekranasda bareng Bu Cinta ya. Tapi kan kamu udah banyak banget waiting listnya, kamu mah ya. Pokoknya kalau buat Bu Cinta mah spesial. Siap, nanti aku kenalin ya. Siap. Nah, dan akhirnya Ibu Cinta yang memperkenalkan aku di dunia pemerintahan, dari mulai pemerintah kota, lalu sekarang pemerintah provinsi. Tambah lagi temennya, tapi dengan bertambahnya temennya itu udah bertambah, jangan kita bikin kecewa teman-teman kita, komunitas kita yang baru, agar mereka juga menghasilkan cerita-cerita yang baik dari kita. Ada Vivi, oh Vivi ini ya, Vivi itu bertambah lagi, jadi jadikanlah kehidupan kita tuh seperti bola salju. Sepakat. Menebal gitu loh. Tanpa bola salju itu kena ke orang lain, mencelakakan orang lain. Yes. Kayak gitu. Itu sih makanya kita tetap hidup. Atuh Aska, aku teh sendiri Aska. Ya ampun. Kalau aku nggak berbuat baik, aku kan gimana? 2021 status baru atuh. Amin. Aku maunya kayak gitu ya. Karena sebaik-baiknya wanita adalah sebaik-baiknya yang punya pasangan. Aduh, ini kayaknya harus di-cut deh. Aduh, beda ya kalau minta wejangan dari expert ya. Ya Allah, gue langsung gini nganga. Langsung nganga. Dicatat di sini. Nyik. Langsung ya di sini stop. Jangan keluar lagi kalau ilmunya bagus. Sekali lagi, ilmu itu apapun ilmunya, jangan terlalu merendahkan juga para milenial atau yang di bawah kita. Betul. Hargai mereka kalau kita memang mau dihargai juga, karena bukan berarti orang-orang yang baru ilmunya lebih sedikit dari kita yang orang-orang lama gitu. Iya, betul. Akan sangat bodohnya kami-kami yang sudah berumur, yang sudah banyak pengalaman tidak menghargai yang di bawah. Ya ampun, bijaksana banget. Bijaksana Terima banget. kasih loh, seperti Aska kayak gini, aku juga berguru juga sama Aska. Aku tuh sampai gak nyangka seorang Vivi Novidia yang dulu gue sering dengerin di radio gitu ya, terus gue sering lihat di sosial media, orangnya judes nggak ya? Aduh. Orangnya sombong. Kelihatannya ya? gimana? Jauh banget dari kata itu guys, nggak sumpah. Tapi Vivi itu enakeun. Kalau kata orang Sunda mah apa ya, enakeun teh. Tapi waktu kamu lihat aku di sosial media doang gimana? Kayaknya antagonis gitu. Ya Allah, masa sih aku harus lebih banyak tersenyum. Padahal video-video aku, IGS aku, ya hai, halala, assalamualaikum gitu. Gitu. Iya. Tapi beneran asli nggak peres dia. Aslinya tuh seorang Vivi Novidia Ya begini-begini aja. Memang aslinya ramah banget, enak, asik, seru. Tadi kita sudah denger A sampai Z dari seorang Vivi Novidia. Gue sampai nggak kayak gini. Gitu ya, luar biasa banget ya nggak sih? Aduh. Tadi kata Teh Vivi kita harus nambahin link, udah gitu juga kita harus tetap baik sama semua orang, seperti bola salju yang menggelinding. Bener banget sih tapi itu. Tapi Teh, pasti sih yang namanya setiap kita ini punya role model, punya idola, punya sosok yang kita kagumi dalam berkarya. Nah, untuk seorang Vivi Novidia, role modelnya siapa sih? Idolanya siapa sih? Atau siapa sih yang Teteh jiplak dalam arti positif gitu. Siapa sih Teh? Oke, ini pertanyaan yang menurut aku ya adalah pertanyaan seorang host, seorang interviewer, seorang newscaster dan segala macam. Kenapa sih harus ada seperti itu ya? Karena aku sebenarnya ya Aska, aku tuh adalah orang yang nggak punya role model. Gila nggak sih ya? Gila banget. Ya ampun, aku gini, karena menurut aku semua orang yang baik, yang potensial, yang memang terdepan, mereka adalah role model. Pada saat aku melihat kuliner, ya role model aku orang lain, membuat kuliner ya, membuat bisnis kuliner. Pada saat aku menjadi penyiar radio, ya role model aku adalah orang-orang yang saat itu ada di radio tuh di paling atas. Tapi aku tidak menjadikan mereka role model, aku menjadikan mereka karena banyak gitu. Kalau role model itu kan satu ya gitu. Jadi aku mendengarkan, oh si A ini katanya penyiar terkenal ya gitu. Aku dengerin, oh gini, oke. Aku nyari diferensiasinya. Kan aku adalah orang yang selalu mencari diferensiasi kan. Gitu. Terus aku mendengarkan ini, kenapa ya dia terkenal ya? Jadi aku cari gitu, kenapa dia terkenalnya. Bukannya jadi role model dan akhirnya gonna be dia gitu loh. Gak gitu. ketiplak jadi dia ya. Karena role model aku, ya satu-satunya adalah yang melahirkan aku dan yang menciptakan aku. Udah itu aja sih yang menjadi role model aku.
Terus pada saat aku sendiri gitu ya, pada 13 tahun yang lalu aku sendiri karena suami aku meninggal. Itu role modelnya juga ya, aku hanya belajar kenapa ya perempuan-perempuan itu bisa sendiri gitu. Aku belajar dari tante aku yang meninggal suaminya juga, kenapa dia bisa kuat ya gitu. Gitu-gitu deh semua aku lalap gitu. Saat aku membuat sebuah sekolah, bagaimana ya sebuah edukasi, perusahaan edukasi ini bisa tetap eksis. Aku belajar dari saat itu adalah tempat-tempat les-les yang cukup terkenal. Aku pelajari bisnisnya gitu. Hai dadah. Tuh, kalau di kafe gue banyak yang kenal, jadinya gitu. Ya iyalah secara Vivinovidia. Makasih ya. Nah, maaf banget kalau pertanyaan yang tadi tidak bisa aku jawab karena semua orang-orang yang inspiring ke aku A, B, C, D, E itu aku jadikan role model. Oke. Lalu role model aku hijab ya. Kamu believe it or not nggak ya? Aku tuh pakai hijab ini kan dari 5 tahun yang lalu ya. Ini aku pakai hijab itu, aku masa role modelnya tuh Jackie Onassis, tau gak sih? Jackie Onassis. Aduh mohon maaf ya. Aduh mohon maaf. Kirain Kita gue jangan dikirain ini ya. kata Dian Pelangi gitu. Jackie Onassis. Masya Allah. Karena dia tuh cantik banget menurut aku, dan dia bukan agama kita ya gitu. Iya. Tapi dia tuh selalu memakai gitu kan ya, kerudung kayak gitu, terus dia pakai topi, dia selalu memakai itu loh, dia selalu memakai Stylish. begini yang gitu. Lihat ya, pokoknya lihat Jackie Onassis. So elegan, so itu jadi aku bilang dia aja bukan agama gue, cantik banget gitu pakai hijabnya gitu. Kita harus lebih cantik juga dengan memakai hijab. Dan hijab ini aku pakai pada saat aku ngajak anakku umroh, terus pas aku ajak tawaf di jam 3 pagi. Ini agak sedikit melenceng dari pertanyaan Aska tadi, nggak apa-apa ya, gitu ya, nggak apa-apa ya. Lalu dia bilang itu Mekahnya tutup, Baitullahnya tutup, ini jam 3 pagi. Jadi aku bilang tutup, ya gak tutup dong gitu ya. Dari situ kata-kata itu membuat aku menjadi lebih luas lagi pemikirannya. Wow, ternyata nggak apa-apa kok. Ya kan dunia kita MC ya. Aduh kayaknya kalau ketutup gimana gitu. Tapi ternyata ya kita ya cukup besar, kita harus legowo. Kapan lagi kita mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah sudah diberikan umur Allah kita. Jadi kita bisa mengucapkan terima kasih Allah Anda semuanya sih. Kalau saya dengan seperti ini, kalau Anda mungkin dengan cara yang lain. Pokoknya semua yang baik-baik, let's do it, kerjakan. Let's do it, kerjakan. Luar biasa sekali Teteh. Teteh, kalau Teteh sendiri dalam memaknai hidup, gimana sih Teh seorang Vivinovidia memaknai hidupnya seperti apa, dan apa yang paling Teteh syukuri sih di dalam hidup Teteh sampai sekarang? Waduh. Kok gue jadi berasa bleber? Benar. Gue juga mau jawabnya juga mikir dulu ya. Apa sih yang paling Teteh syukuri sampai detik ini? Oke. Kamu pertanyaannya nggak kayak podcast deh ya. Aku pikir ini bodor sampai akhir. Iya, 13 tahun adalah waktu yang tidak cukup pendek gitu ya, cukup panjang untuk aku akhirnya sendiri dalam mencari kehidupan ini gitu ya. Lalu aku membesarkan anak aku seorang diri. Pada saat ditinggalkan dia masih kelas 5 SD pada saat itu. Lalu aku karena meninggalnya itu mendadak ya, lalu saya membuat sekolah yang tadinya bersama-sama dia gitu. Dia bikin sekolah musik, aku bikin sekolah broadcasting. Kami bersatu membuat namanya adalah Number One Broadcasting School, agar kita memperlihatkan kepada orang tua bahwa musik itu baik kok untuk anak-anak ya. Dunia entertainment, mau jadi penyiar TV pada saat itu, pada zaman itu kayaknya apa? Jadi penyiar TV, apa? Mau jadi TV presenter gitu. Itu agak underestimate orang tua ya. Orang tua pada saat itu kalau nggak PNS, lalu kerja di perusahaan-perusahaan besar yang 9 to 5 gitu. Akhirnya kami membuat sekolah ini, tapi pada saat 10% ini kita mau launching, beliau meninggalkan aku. Aku terkejut, itu meninggal mendadak. Kita lagi ngebahas, dia bilang gini, kamu harus kapan kamu berhenti gitu ya dari perusahaan ini gitu ya. Aku bilang aku di sini tuh jadi pemimpinnya, aku jadi manajernya, lalu aku juga penyiarnya.
butuh waktu gitu. Ini hanya terakhir ya aku bilang ke kamu, minggu depan kamu yang harus mengambil alih semuanya gitu. Jangan dong, aku kan gini. Pokoknya kamu harus dengerin dulu aku. Kamu harus gini. Dia udah menyampaikan semuanya kepada aku, terus dia pegang dadanya, terus dia meninggal dunia di depan aku. Aduh. Itu yang aku nggak bisa. Yang pertama adalah secepat itu gitu ya Allah mengambil suami aku, padahal dia dalam keadaan sehat walafiat. 3 tahun yang sebelumnya memang dia udah di ring ya 3. Tapi dengan kami sudah berusaha mengobati beliau dari penyakit jantungnya, aku rasa saya bisa membangun rumah tangga ini lebih lama dengan almarhum suami aku gitu. Kami punya anak satu-satunya laki-laki, dan sekarang dia tumbuh besar dan mirip banget sama almarhum, seperti almarhum hidup kembali. Jadi aku 1 tahun itu harus ke psikolog karena aku mikirin gini, ya Allah, kalau aku dalam keadaan ini, aku lagi berbicara dengan Aska sekarang ini, terus tiba-tiba Aska nggak ada lagi, atau aku yang nggak ada lagi depan Aska, how come gitu. Sama seperti dia udah kasih tahu aku, kamu harus gini, kamu harus gitu. Dia stop dan udah menyiapkan aku semuanya, terus dia meninggalkan dunia ini dengan semua PR aku, tapi dia udah memberikan modal secara material dan spiritual kepada aku. Aku sebenarnya marah kepada pencipta aku, kenapa diambil, pada aku udah berusaha dengan mengoperasi dia gitu ya. Tapi kenapa? Nah, aku akhirnya ketemu dengan orang-orang pintar, aku ketemu dengan ustadz-ustadz ya, mereka mengatakan bahwa alhamdulillah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dia udah memberikan semuanya kepada kamu gitu. Ya udah, ini adalah PR aku harus jalani sebaik mungkin. Oleh karena itu, aku harus mendidik murid-murid aku di Number One Broadcasting School ini sampai bisa. Dia hanya bayar sekali, tapi aku akan ajarkan dia sampai bisa gitu. Jadi untuk semua masyarakat Jawa Barat, Kota Bandung, mari kita pintar bersama-sama, mari kita kembangkan negeri ini bersama-sama gitu. Dan untuk kakak-kakak kelas aku atau yang seumuran sama aku, jangan takut untuk sharing semua ilmu, semua kebaikan dengan anak-anak kita, adik-adik kita gitu. Mumpung kita dikasih umur, berlomba-lombalah untuk mendapatkan pahala di dunia agar kita mendapatkan surga di akhirat nanti. Amin. Aduh, Teteh, aku tidak bermaksud membuat Teteh menangis, tapi aku juga malah jadi ikutan berderai air mata, tapi ada banyak hikmah ya Teh yang bisa dipetik. Teteh, kalau ini mohon maaf tidak bermaksud membuat Teteh sedih lagi. Apa sih ya kalau almarhum Mas Miko masih hidup, apa sih yang mau Teteh sampaikan sama almarhum jika almarhum saat ini masih ada? Aku pengen meyakinkan dia bahwa dia tuh sering bilang, kamu tuh bisa nyanyi. Aska percaya nggak, sebelum dia meninggalkan aku banyak banget kenangan ya. Selain dia bikinin aku sekolah, dia juga membuatkan aku album. Album itu berjudul Love, Life and Blues. Maksudnya volume pertama Love, volume kedua Life, and volume ketiga adalah Blues. Aku bilang aku nggak bisa nyanyi, aku bilang gitu. Kamu bisa nyanyi kok, dia bilang gitu ya. Terus jangan love dulu, aku bilang gitu. Blues aja dulu, aku mah nanti aja di album-album terakhir. Enggak, love, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya bisa ya dilihat lagu aku judulnya Aku Tidak Tidur Manis. Aku Tidak Tidur Manis adalah salah satu lagu yang diciptakan oleh Mas Miko sebelum dia meninggalkan aku. Dan ternyata memang benar, Love adalah album kami, dan di situ aku bernyanyi sebenarnya nggak terlalu soulful gitu ya, nggak terlalu menjiwai, karena lagu-lagunya almarhum tuh agak sulit menurut aku, dan aku belum ada passion ke sana gitu. Bagi aku hanya penyanyi kamar mandi aja gitu ya. Kalau beliau masih hidup, aku pengen bikin lagu sama-sama, aku pengen nyanyi sama beliau. Aku akan keluarkan kualitas suara aku yang paling maksimal. Iya, dan aku ternyata sangat mencintai dunia nyanyi, dunia entertainment. Itu tuh aku banget, dan lewat dunia entertainment aku jadikan edukasi. Entertainment dan edukasi itu aku berjalan seiringan, jadilah Vino Vidya sekarang ini. Dan terima kasih Mas, teman-teman kamu juga adalah modal aku untuk aku bertemu dengan komunitas-komunitas yang sangat baik.
Dan gak nyangka juga pada saat beliau meninggal banyak sekali yang datang gitu. Andaikan kamu masih hidup Mas, aku akan buktikan kalau aku bisa nyanyi. Aku akan buktikan kalau aku memang mempunyai banyak murid dari sekolah yang telah kita bangun bersama-sama. Gitu. Setelah tadi kita termehek-mehek, ya, kita harus tetap semangat ya Vivi. Semangat dong, 2021 loh 2021 Teh Vivi. Nah ini nggak berasa ya, di jam berapa nih? Iya, aku tuh sebenarnya harus ngajar ini Aska ya Allah. Sorry ya Allah, kalau udah ngobrol ngalor ngidul cewek ya Allah ya nggak kerasa. Perempuan. Teteh, apa sih yang mau Teteh sampaikan nih sama teman-teman di luar sana yang saat ini sedang berjuang, yang saat ini sedang mengejar impiannya dan mewujudkan impiannya? Apa nih yang mau disampaikan sama Teh Vivi Novidia sebagai apa ya? Mungkin penguat buat mereka yang saat ini berjuang, yang mungkin juga sama dengan saya atau dengan Teteh atau dengan siapapun. Apa yang mau Teteh sampaikan buat teman-teman? Ya, yang pertama jangan jadikan corona ini adalah sebagai batu loncatan untuk kita tuh jadi drop, membuat kita tuh menjadi lemah gitu ya. Sebenarnya kita sering kok menerima cobaan-cobaan seperti ini dengan alasan-alasan yang lain gitu. Tidak ada alasan apapun termasuk dengan corona sekalipun yang kita kambing hitamkan untuk kita menjadi seseorang yang tidak berguna, menjadi seseorang yang aku udah nggak punya apa-apa, dikeluarin dari kantor ini bla bla bla. Semua adalah perjalanan. Dulu aku menganggap perjalanan buruk itu, menurut aku buruk itu menurut kita manusia ya. Sakit menurut kita jelek, dikeluarkan dari pekerjaan menurut kita jelek, menurut kita sebagai manusia, belum tentu menurut Sang Pencipta. Siapa tahu ini adalah sign buat kita untuk lebih maju lagi, kreatif gitu ya, mikir gitu. Sebenarnya kamu tuh punya potensi yang lain selain ini gitu. Oleh karena itu tetap berpikir, jangan stop untuk berpikir sampai berapapun umur kita. Ingat, orang-orang pintar yang tidak kreatif, tidak berpikir inovatif akan bisa digantikan oleh robot. Tapi kita yang kreatif, kita tidak tergantikan mau sampai umur berapapun oleh apapun, teknologi apapun. Ya. Yang kedua adalah kalau saya sudah nanti mempunyai sekolah, ini adalah cita-cita aku pengen punya sekolah yang besar. Amin, gitu ya. Amin. Dimana kita harus speak up, kita harus speakable. Sampaikan semua komunikasi ini dalam keadaan positif. Sampaikan kepada dunia bahwa saya akan berbicara untuk mendamaikan dunia ini, bukan untuk memecah belahkan dengan cara apapun. Jadi kita harus speak up, berkomunikasi yang baik, karena communication is the most important thing pada saat ini. Jangan selalu tulis-tulis yang jelek-jelek. Pada saat kita mau membicarakan, bertanggung jawab, kita nggak bisa apa-apa. So, bertanggung jawablah dengan apa yang diperbuat, kita komunikasikan dengan baik, menjadilah orang-orang yang komunikatif, karena lebih baik ilmu yang bisa di-share oleh masyarakat daripada kita simpan sendiri dan kita pintar sendiri. Luar biasa. Applause dulu dong buat Vivi Novidia. Sukses buat Teteh. Sama-sama, selalu Aska sehat. juga. Amin, selalu bahagia. Amin. Mudah-mudahan segera ketemu jodoh di tahun baru ini. Ya, doa-doa terbaik buat Teteh. Amin ya Teteh. Siap. Ya. Anda juga sukses terus ya Aska. Amin. Oke. Terima kasih banyak. Aduh, seneng banget. Luar biasa, tak terkira. Aduh. Seneng banget Vivi Novidia sudah meluangkan waktu di The Parlor untuk ngobrol cantik. Sharing banyak sama kita nih. Mudah-mudahan. Makasih lo kesempatannya. Aku juga ya Teh. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya. Ayo, bikin yang kedua dong. Iya dong. Jangan lupa nanti kita akan jumpa lagi di like, share, follow, and subscribe channel Aksara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.